Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi sobat ternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan review ya teman-teman. Review macam-macam entok hias atau entok rambon yang ada di Indonesia. Nah, ini tersedia beberapa jenis dan kita akan review langsung agar teman-teman yang baru ternak entok maupun yang belum mengetahui biar mengetahui dari sekarang. Simak sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman, agar mendapatkan informasi secara lengkap. Nah, kita langsung masuk ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa macam entok hias atau entok rambon yang ada di kandang. Kita review dulu yang di sekat sebelah sini ya teman-teman. Kita review satu persatu biar tidak salah beli dan tidak salah resepsi dalam menilai entok hias atau entok rambon. Bahkan jangan sampai ketipu karena banyak sekali penipuan untuk pembelian online dan lain sebagainya. Nah, kita lihat yang ada di petarangan terlebih dahulu. Yang ada di petarangan ini ada betina, ini entok milenial, entok jenis milenial. Dimana untuk entok milenial sendiri ini agak ke milenialnya itu kurang tajam ya teman-teman. Jadi ini lebih ke bondol motif, tapi ini karena berhubung sudah tua sehingga milenialnya itu tidak kelihatan atau tidak nampak. Ciri-ciri milenial yang bagus, yang dari terahnya itu jelas atau dari dulu bibitnya milenial. Ciri-ciri atau spesifikasi milenial itu motifnya berbentuk M atau W. Seperti ini teman-teman bisa lihat, ini motifnya itu tidak terlalu nampak. Tidak terlalu nampak karena ini juga udah usia. Kalau tidak nampak seperti ini atau cuma lirik, nah itu ada yang nyebut lirik, ada yang nyebut bondol motif. Namun secara jelas, secara inti teman-teman, kalau seperti ini nanti masuknya ke bondol motif. Kalau seumpama masuk di kelas kontes, jadi masuknya itu ke bondol motif, bukan ke bondol warna dasar atau bukan ke rambon warna dasar. Nanti ada entok yang lain seperti milenial, metalik dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti ini memang masuknya nanti ke bondol motif. Nah, ini juga kurang lebih hampir sama. Ini sudah usia ya teman-teman. Tapi kalau ini masih muda, ini kalau masih muda itu kemungkinan masih jelas untuk M atau W-nya. Spesifikasi ciri khas entok milenial teman-teman. Nah, kita lanjut untuk pejantan. Ini juga sama jenisnya, tapi ini karena habis mandi, jadi nggak agak kelihatan teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini penampakan jantannya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau silangkan atau orikan pejantan milenial dengan betina milenial, itu biasanya juga pasti ada anakan yang milenial. Namun tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya entok anakan milenial itu menjadi milenial semua. Kecuali entok jenis jali. Kalau entok jali itu semua pasti jadi jali teman-teman. Nah, kalau yang ini, nah ini banyak sekali peminatnya. Ternyata di subscriber Kang Roy ternyata banyak sekali yang bertanya tentang bibit entok ini. Nah, kita buka terlebih dahulu, kita masuk ya teman-teman. Kita masuk, kita review satu persatu yang ada di dalam ini. Nah, ini beberapa macam ya teman-teman. Jadi jangan di skip agar teman-teman tidak salah menangkap info. Nanti kita berikan kesimpulannya di akhir video. Simak sampai selesai, nanti kita bahas satu persatu. Kita dari yang ini teman-teman. Ini yang sering sekali banyak diminati masyarakat ternyata. Yang di bawah ya teman-teman, yang ada di bawah ini. Yang ada di bawah ini yaitu termasuk jenis dragon. Jenis dragon itu juga lebih unggul dibandingkan dengan entok lokal karena postur tubuh dan tulangannya itu lebih besar teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri, zaman dahulu itu yang dibandingkan itu entok lokal, entok dragon. Belum ada entok jenis jumbo. Bisa dilihat untuk entok dragon sendiri itu juga tulangannya besar,
kaki-kakinya juga besar dibandingkan dengan entok lokal, dan ciri khas utama entok dragon yaitu dari segi warna, teman-teman. Dari segi warna sendiri, entok dragon itu memiliki ciri khas atau ciri-ciri hitam dari paruh atau dari paruh cucuk ya teman-teman, paruh atau cucuk sampai ke ujung kuku, teman-teman. Entok dragon yang bagus, yang full itu dari ujung paruh sampai kuku itu hitam semua. Kalau bisa ini usahakan cari, kalau yang lebih bagus lagi itu topengnya warnanya hitam. Kalau ini kan masih merah, teman-teman. Ini topengnya yang ada di kepala itu masih merah. Kalau lebih bagus lagi, lebih ganas, itu warna hitam. Jadi topeng hitam, kaki hitam, kuku hitam, paruh hitam, dan pastinya bulu badan juga hitam. Itu luar biasa bagusnya, dan carinya juga sulit ya teman-teman. Tapi kalau mempunyai juga bagus. Tapi keunggulannya bisa dilihat sendiri dibandingkan dengan entok lokal. Dipandang mata juga bagus, postur juga istimewa, tulangannya juga lebih besar dibandingkan dengan entok lokal, teman-teman. Nah, kita review juga yang ada di dalam petarangan. Nah, di dalam petarangan ini juga beda jenis lagi ya, teman-teman. Di dalam petarangan ini jenis entok bondol warna dasar masuknya. Ini sebenarnya itu bondol warna dasar bronze ya, teman-teman, coklat. Bronze lebih ke coklatan, tapi karena berhubung sudah usia ini pudar, teman-teman. Pudar, ada kelau-kelaunya. Tapi kalau masuk kategorinya yaitu ini tetap masuk ke bondol warna dasar, teman-teman. Karena ini tidak termasuk motif ya, teman-teman. Tidak termasuk motif, sehingga kalau seperti ini itu masuknya jenis bondol warna dasar. Ciri-ciri bondol itu seperti apa? Nah, ini pasti juga banyak pertanyaan. Yang dimaksud bondol kaji, bondol warna dasar, bondol klasik, bondol silver, bondol klawu, dan bla bla bla, itu maksudnya seperti apa? Nah, kita ya teman-teman, kita ketahui secara dasar ya teman-teman. Kita ketahui secara dasar bahwa pertama yaitu kita ketahui bondol kaji. Yang dimaksud bondol kaji itu kepalanya, teman-teman. Nah, kepalanya itu putih, ini sudah bawaan ya teman-teman. Nah, ini sudah bawaan, jadi tidak disemir juga tidak disumbo. Nah, ini sudah bawaan dari genetik. Kalau ada yang nyemir, nah itu beda lagi teman-teman. Kita fokus ke sejarahnya atau kita fokus ke ciri-cirinya. Untuk entok bondol kaji itu kepalanya putih seperti ini teman-teman. Yang sempurna atau yang lebih bagus itu full putih setengah tiang seperti ini. Ada juga yang bondol kajinya itu avatar. Kaji avatar itu hanya di kepala srit gitu aja teman-teman. Nah, ini enggak ada contohnya ya teman-teman. Kalau ini hampir mutasi teman-teman, hampir mutasi bulu, brodol bulu ke bondolnya setengah tiang. Ini sebelumnya juga avatar ya teman-teman. Ini termasuk juga bondol klasik teman-teman. Yang dimaksud bondol klasik, bondol klawu itu bagaimana? Nah, kita jelaskan sekalian. Kalau yang dimaksud bondol klasik, bondol warna dasar dan lain sebagainya, kita ketahui pokoknya terlebih dahulu teman-teman. Entok tersebut itu bondol atau tidak. Seperti yang di sebelah sana. Nah, seperti yang di sebelah sana ada yang kelawu teman-teman. Di sebelahnya itu kan kelawu. Itu kepalanya tidak putih. Kepalanya tidak putih. Entok dragon kepalanya juga tidak putih. Nah, yang dimaksud bondol itu yang kepalanya putih. Lalu kok kenapa ada kelawu silver? Nah, itu kita lihat dulu warna pokoknya atau warna badannya teman-teman. Warna badannya itu warna kelawu atau warna hitam atau warna silver atau koko atau apa lain lah, sebanyak-banyaknya. Intinya bondolnya kita lihat bondol atau tidak. Kalau bentuknya itu ada putih di kepalanya yaitu bondol. Kalau sebenarnya seperti ini itu badannya hitam jadi bondol klasik ya. Kalau hitam itu bondol klasik, bukan bondol hitam teman-teman. Nah, ini juga jangan salah paham. Jadi kalau hitam itu bondol klasik. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini panas teman-teman, nggak agak kelihatan. Kalau ini seperti ini bisa dilihat sendiri, M atau W-nya kelihatan teman-teman. Milenial, M atau W-nya kelihatan. Nah, berhubung ini warnanya pekat, itu termasuk tergolong metalik teman-teman. Metalik. Kalau terlebih dahulu milenial itu tidak terlalu pekat warnanya, atau cuma motif M atau W saja. Tapi berhubung perkembangan zaman,
Yang pekat seperti ini itu namanya metalik. Dulunya itu new millennial teman-teman. Yang lama motif M atau W itu milenial, keluar lagi lebih pekat itu new millennial. Namun karena nama new millennial tidak viral, nama yang dimenangkan yang viral itu metalik. Kalau nggak salah itu orang Jawa Tengah yang membumingkan nama metalik ini. Jadi lebih kepekat, perbedaannya seperti itu. Motifnya sama M atau W. Perbedaan milenial dan metalik yaitu pekat dan tidaknya warna. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini juga sangat penting sekali ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini kelawu teman-teman. Ini kelawu, jadi tidak ada putih di kepala sehingga tidak bondol kelawu. Kalau ini, nah ini kan putihnya belum full, tapi tetap ini masuk kategori bondol kaji teman-teman. Bondol klasik teman-teman. Ada juga yang menyebut bondol kaji, ada juga yang menyebut bondol klasik, ada juga yang menyebut kaji. Nah banyak sekali sebutan namanya teman-teman. Tapi yang perlu diketahui apa? Yang diketahui penting, para peternak itu harus mengetahui ini termasuk golongan entok bondol kaji atau warna dasar seperti ini, seperti kelawu, koko, dragon, dan lain sebagainya. Jadi dragon ini termasuk warna dasar ya teman-teman. Nah ini juga ada yang mengeram teman-teman. Nah menetas teman-teman. Nah ini hitam-hitam teman-teman. Wah Kang Roy baru tahu. Nah hitam menetas ternyata entok dragonnya. Nah kita lanjut ya teman-teman. Jadi yang perlu diketahui di kelas kontes, seingat Kang Roy itu ada yang warna dasar, ada yang bondol motif, ada yang jali, ada yang apa itu, yang eksotik dan lain sebagainya. Tapi kita ketahui secara umum yang mayoritas saja biar lebih enak diingat teman-teman. Karena jenis entok itu banyak sekali, entok hias itu banyak sekali jenis atau namanya. Nah kita ketahui kalau yang warna hitam, full hitam seperti dragon, seperti kelawu, warna-warna dasar lah teman-teman. Jadi warnanya itu tidak ada campuran, tidak ada bondol kajinya, tidak ada motif-motifnya. Itu termasuk warna dasar, entah itu warnanya hitam, kelawu, koko, mocha, pink, hijau, dan lain sebagainya teman-teman. Intinya warnanya itu dasar, tidak ada campuran atau kombinasi warna lainnya atau motif lainnya. Itu termasuk warna dasar di dalam kontes. Jadi buat teman-teman ini perlu diketahui. Dan yang ada motifnya seperti ini. Kalau dulu itu terpisah teman-teman, dulu itu terpisah antara metalik, milenial. Namun sekarang ada beberapa di perkontesan itu digabung, jadi termasuk bondol motif teman-teman. Kelasnya itu bondol motif. Kalau yang seperti ini, seperti yang mengeram ini, bondolnya itu warna-warnanya dasar. Nah itu termasuk bondol warna dasar. Jadi bondol warna dasar dan bondol motif. Jadi tidak di kontes itu tidak disebutkan satu persatu intinya, tapi biasanya ada ya teman-teman. Warna dasar itu termasuk kategori yang bisa diikuti oleh entok kelawu, hitam, koko, dan lain sebagainya. Dan warna bondol motif itu seperti milenial, metalik, dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah itu yang sangat penting ya kesimpulannya yang perlu kita ketahui dari jenis-jenis entok ini. Yang pertama yaitu ada entok rambon. Rambon itu biasanya kategori warna dasar ya teman-teman. Rambon itu warna dasar seperti hitam. Hitam ini itu sebenarnya dragon, tapi termasuk warna dasar juga. Tapi kalau jenisnya itu dragon. Tapi yang kelawu, yang lain sebagainya itu rambon teman-teman. Perbedaan rambon dan dragon. Nah ini kesimpulan singkat. Perbedaan kelawu dan perbedaan rambon dan dragon itu di paruh dan kaki teman-teman. Paruh dan kaki. Nah bisa dilihat kalau entok rambon itu paruhnya pink, kakinya kuning. Kalau entok dragon itu paruhnya hitam, kakinya juga hitam. Nah ini catatan penting ya buat teman-teman, jangan sampai salah perbedaan entok dragon dan rambon.
ciri khas utama di paruh dan kaki teman-teman, paruh dan kaki. Usahakan kalau pilih entok dragon ya yang hitam-hitam teman-teman. Terus yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu yang termasuk seperti ini, yang kepalanya ada putih. Yang kepalanya ada putih itu kategori bondol kaji. Kategori bondol, bisa disebut bondol, bisa disebut bondol kaji, bisa disebut kaji, karena banyak sekali dan patennya itu belum ada. Tapi kalau di kontes itu mayoritas mas dikelaskan atau diberikan nama bondol warna dasar dan bondol motif teman-teman. Kalau yang milenial metalik seperti ini itu termasuk bondol motif. Kalau yang tidak ada motifnya tapi ada putih di kepala yaitu bondol warna dasar. Nah, kesimpulannya singkat ya teman-teman, dan semoga bisa dimengerti buat para peternak semuanya dan sudah jelas teman-teman. Ada warna dasar seperti termasuk lawu, hitam, koko dan lain sebagainya itu untuk rambon warna dasar. Dan ciri khas utama perbedaan untuk rambon dan entok dragon yaitu kalau entok dragon kaki hitam, badan hitam, dan pastinya paruh hitam. Usahakan topengnya juga hitam, itu malah menambah nilai plus teman-teman. Kalau entok dragon yaitu paruh pink, paruhnya pink, kakinya kuning. Nah itu ciri khas utama, ciri khas paten lah ibaratnya, karena sudah lama, sudah bertahun-tahun seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu bondol motif dan bondol warna dasar. Nanti kalau dijelentrehkan lebih luas lagi itu banyak sekali teman-teman, tidak ada habisnya. Ini lama nanti memakan durasi. Yang penting, yang utama seperti itu teman-teman. Inti yang perlu diketahui para peternak karena sangat penting sekali, dan jangan sampai salah menilai agar tidak ketipu. Seperti itu. Semoga bisa bermanfaat dan pastinya membantu para peternak semuanya dalam menambah ilmu dunia entok, dunia bisnis, dunia peternakan, entok hias, entok rambon. Terima kasih, salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak. Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, dan pastikan teman-teman share video ini jika bermanfaat. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.